jadi ini video ini saya buat karena memang ingin menjelaskan bahwasanya apakah penting pemasangan stiker itu dilepas bodinya semua terus nanti dipakai sistem lipat dalam. Kalau nanti cuma nggak dilepas bodinya atau dipotong pres saja, nanti cepet rusak gitu kan. Jadi ini pertanyaan ini yang banyak saya terima atau banyak bikin konsumen itu bingung dalam memilihnya. Jadi saya harap dalam penjelasan saya ini dapat dipahami untuk kawan-kawan konsumen khususnya atau bahkan satu profesi. Nanti dulu. Jadi banyak kasus yang mana di stiker motornya dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari itu nanti rusak lagi. Biasanya itu yang terjadi itu gelembung. Yang kedua, keriput di samping-samping bodi atau di penghujung bodi itu malah ngeriput. Yang awalnya waktu jadinya motor pertama kali jadi itu dia rapi, ternyata ketika dibawa balik oleh konsumennya ternyata ngeriput bahkan gelembung dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Nah itu terjadi biasanya orangnya balik lagi atau komplain, terus komplain datang terus sama tukang stikernya atau workshopnya itu diperbaiki. Cuma kalau gelembung itu dicoblos, atau kalau yang ngeriput di samping itu malah dipotong sambung. Nah jadi sebenarnya dalam perbaikan tersebut saya kurang setuju kalau dicoblos ataupun dipotong sambung, karena memang kalau sudah gelembung itu artinya ada penyakit yang mana diawali dari pemasangnya yang kurang tepat dalam pembelokan stiker itu ya. Jadi ada sisi-sisi yang mana penting dalam berbelok yang harus tepat. Kalau kurang tepat, alhasil nggak nunggu lama itu sudah gelembung atau ngeriput ya. Jadi kayak gitu. Intinya di video kali ini saya jelaskan, walaupun kamu coblos kalau sudah gelembung pada bagian cekung stikernya gelembung, kamu coblos itu tidak memperbaiki namanya gitu loh. Kalau pengen memperbaiki itu ganti total. Jadi itu. Nah, ini pertanyaan ini kembali ke topiknya. Jadi apakah perlu dilipat dalam? Sebenarnya saya jelaskan tidak perlu gitu loh. Kalau memang si pemasangnya itu benar gitu. Jadi saya tekankan jangan ngeklaim bahwasannya pemasangan yang paling benar itu ketika dilepas bodinya dan dilipat dalam stikernya gitu. Karena sejatinya walaupun dipotong pres, terus kalau pemasangannya itu benar, si pemasangnya itu benar, cara pasangnya benar, itu bisalah diadu untuk hasilnya daripada yang pemasang tapi lipat dalam tapi salah pasangnya gitu loh, salah pasangnya. Keawetannya bisa diadu kalau sama yang tanpa lepas bodi dan dipotong pres tapi cara pasangnya benar saja. Saya kasih contoh untuk video selanjutnya ini, saya kasih contoh pemasangan yang benar dan yang salah. Oke, sekarang saya kasih penjelasan detailnya. Jadi intinya stiker tanpa ngelepas bodi, tanpa lipat dalam itu sebenarnya nggak ada yang salah. Bahkan bisa dikatakan lebih awet ketika dibandingkan dengan yang sistem lipat dalam bongkar bodi kalau pemasangannya yang
bongkar bodi pun salah daripada yang tidak bongkar bodi ya. Jadi seperti ini maksud saya. Oke, ini contoh wrapping yang benar ya. Contoh wrapping yang benar seperti ini. Jadi kalau ini kan agak cembung gini ya. Kalau kita setatnya itu yang benar, itu akan memilih yang bagian rawan dulu yang diutamakan, karena ini bagian yang netral, harus dinetralkan untuk stikernya ya. Jadi seperti ini. Jadi biar paham gitu loh. Kadang kawan-kawan itu nggak paham, ngertinya kalau sudah lipat dalam itu bagus, kalau nggak dilipat dalam itu nggak bagus gitu. Jadi ini video memang sengaja durasi panjang karena memang penjelasan ini nggak bisa penjelasan singkat. Oke. Jadi intinya itu pengerjaan yang benar itu kuncinya. Walaupun dilipat dalam, dilipat bodi terus dilipat dalam, kalau pengerjaannya salah, mohon maaf kalau yang teknisi pemasangnya itu amatir atau kurang cerdas lah, kurang pintar dalam pengaplikasian ini, ya ini akan mudah rusak juga gitu loh. Nah, kita potong press ya. Jadi yang rawan rusak itu ketika dipotong press katanya, nggak dilipat ya. Jadi kita coba dipotong press saja. Nah, kita potong press kayak gini. Ini tanpa lipat dalam ya. Nah, jadi ini bagian ini yang bagian paling rawan jika salah pemasangnya, bukan karena salah bahannya atau bahan kurang bagus, bahan kurang premium, enggak, itu artinya pemasangnya itu noob global. Nah, jadi kurang pintar gitu ya, kurang tepat kalau salah pemasangnya. Ini tidak ada pergerakan boy. Nah, aman karena netral dia gitu. Nah, sampai sini aman gitu loh, nggak ada pergerakan. Ini pemasang yang benar kayak gini ya. Mohon maaf karena kalau Anda itu menekankan bahwasanya pemasangan stiker itu harus lepas bodi agar hasilnya itu jos, belum tentu, karena memang lepas bodi itu tidak menjamin. Yang menjamin itu pemasangnya siapa, itu aja. Oke, kali ini saya kasih tahu cara pemasangan yang salah. Jadi saya ambilkan bahan dulu, saya potongkan bahan dulu ya. Oke, ini bahan mereknya Dekovic. Dekovic itu bahan murah ya. Kurang murah gimana? Satu roll itu cuma 150. Berarti itu artinya kalau dalam satu roll itu harga 150 terus panjangnya itu 15 meter, berarti dalam 1 meternya itu terhitung cuma 10.000. Nah, kita pasang ya. Di sini cara pasang dari setat ini biasanya yang dilakukan untuk para pemasang-pemasang yang salah ya. Jadi di sini dia setatnya mulai di sini. Intinya itu pemasangan yang awet itu bukan karena pemasangan lipat dalam, bukan karena bahan yang bagus,
tapi karena si pemasang itu sendiri bisa nggak sih mengaplikasikannya gitu. Aduh, kesenggol. Oke, kita sengaja ini tanpa skip ya, biar tahu step by stepnya. Nah, jadi jangan sering menyalahkan itu bahannya yang kurang bagus. Jadi tidak seperti itu kawan. Bahan itu nggak ada salahnya, yang salah itu cara pasang kamu. Walaupun bahan premium, kalau cara pasangnya itu salah, dia cepet hancur, cepet rusak. Kita potong press ya. Oke. Oke. Setelah dipotong press, kita panasi. Kalau dia tidak ada pergerakan, berarti aman. Tapi saya yakin ada pergerakan karena memang cara pasangnya yang salah. Oke. Kita fokus ke sampingnya. Nah, dia langsung kirut kayak gini dipanasi. Jadi intinya saya sampaikan seperti ini, jangan sering menyalahkan bahan kalau bahannya itu katanya kurang bagus. Ini rusak ini, udah dia keriput-keriput kayak gini. Ini kan yang sering terjadi kalau pemasangannya yang salah. Jadi nanti si pemasang itu ngeklaim bahwasannya harus dilipat dalam. Itu bukan kayak gitu. Jadi intinya itu walaupun dilipat dalam, tapi cara pasangmu yang salah, seperti yang saya praktekkan tadi salah, itu akan juga cepat mudah rusaknya. Kalau kayak gini gimana? Nanti nyalahin siapa gitu loh. Jangan nyalahin bahan gitu loh. Itu edukasi. Kalaupun ada pertanyaan silahkan tanya. Jadi seperti itu inti kesimpulannya. Banyak si pemasang itu menyimpulkan bahwasanya kalau pakai bahan premium itu pasti jos nanti hasilnya. Kalau yang gelembung, yang riput itu pasti bahan ecek-ecek. Enggak sih sebenarnya. Jadi bahan ecek-ecek pun yang nominalnya harga cuma 1 meternya 10.000 saja, kalau pemasangannya itu, kuncinya itu pemasangannya itu benar, itu jauh lebih baik daripada pakai bahan premium tapi cara pasangnya yang kurang benar gitu kan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman yang datang ke workshop saya untuk wrapping stiker full body, itu saya kasih garansi, bahkan bisa dibilang, Mas ada garansinya nggak gitu kan. Bisa ada garansi seumur hidup untuk waktunya. Jadi kenapa kok saya itu ngasih garansi berani seumur hidup? Karena memang pengeklaiman garansi itu yang pertama apabila terjadi keriput, yang kedua apabila terjadi gelembung. Jadi keriput dan gelembung itu kan saya katakan dari awal itu kesalahan si pemasang, bukan dari bahannya, bukan dari cara harus dilipat dalamnya ya. Jadi intinya kesalahan dari pemasang. Jadi kalau pemasangan saya itu benar, walaupun saya klaim garansi seumur hidup, itu motor itu nggak akan
fungsi klaim garansinya, karena memang pemasangannya udah benar, udah dia nggak akan balik lagi untuk mengklaim garansinya gitu loh. Jadi kita ini udah pede kalau memang pemasangannya itu benar gitu. Nah, yang selanjutnya dari kadang-kadang saya juga bingung ketika rusak terus rusaknya karena jatuh. Nah, jadi udah di wrapping stiker untuk bodinya, terus ada crash di jalan jatuh. Apakah nanti ada garansi? Itu tidak termasuk, karena memang bukan dari kesalahan pemasang, bukan dari workshop kami yang menjatuhkan. Nah, itu kan dalam notabene-nya itu bukan kesalahan saya, tapi kesalahan pengguna. Jadi itu tidak masuk klaim garansi ya. Semoga untuk video kali ini dapat dipahami. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan tulis kolom komentar apapun pertanyaannya. Semoga bisa dapat dipahami untuk konsumen ya. Jadi pemasangan lipat dalam itu kesimpulannya tidak menjamin keawetan, tidak menjamin kualitas juga. Jadi gitu aja. Pemasangan press body, potong press, tidak dilepas bodinya, itu jauh lebih baik kualitasnya kalau si pemasang atau cara pasangnya itu benar. Gitu aja. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk channel ini agar supaya semangat dalam pengedukasian berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalam.